Iya, monggo. Sudah, Pak? Ampun Pak Sol. Yeah. Bapak dan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera selalu untuk semua. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa lagi. Inti pokoknya siang ini kita akan diseminasi tentang P3, profil pelajar Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa 1 minggu yang lalu ada undangan dari dinas dan masing-masing sekolah itu nanti akan ada agen PPK-nya, ada agen PPP ya, P3. Kalau dari teman kita, kalau dari Pagesangan itu kita kirimkan Bu Mita, nanti Bu Mita akan yang mendesimasi kita apa sih program PPP itu, profil pelajar Pancasila itu. Bapak dan Ibu sekalian, PPP ini kelak nanti akan menggantikan, kelihatannya itu akan menggantikan PPK ya. Jadi karakter itu ya. Jadi karakter itu nanti akan berubah menjadi PPP ini. Diharapkan dengan adanya PP ini langsung to the point. Menurut Pak Enderman dalam pertemuan webinar kemarin, PPP ini wajib kita laksanakan. Tiap-tiap sekolah harus melaksanakannya. Dan ini sudah menjadi booming se-Indonesia. Dan Surabaya ini adalah mendahului. Ini Surabaya ini mendahului. Karena mendahului maka nanti Surabaya akan menjadi contoh PPP se-Indonesia. Dan hari ini untuk SDN Pagesangan akan ada diseminasi dari Bu Mita. Apa, bagaimana, dan mengapa PPP ini harus kita laksanakan di sekolah-sekolah. Bapak dan Ibu, menurut Bapak Endarman, selaku Kepala Puspeka, ya, Pusat Penguatan Karakter, Pusat Pengarah Karakter di Indonesia, bahwa profil pelajar Pancasila tujuannya itu adalah untuk sumber daya manusia yang unggul. Jadi intinya mencetak manusia yang sumber dayanya unggul. Unggul di bidang apa? Unggul di bidang semuanya yang positif. Semuanya harus ada. Kemudian apa sih sebenarnya PPK itu? Nah, yang sebenarnya adalah belajar sepanjang hayat. Jadi intinya dari PPK ini adalah belajar sepanjang hayat. Kemudian memiliki prestasi yang global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harapannya seperti ini. Jadi belajar itu sepanjang hayat, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, ya, jadi kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu diharapkan semuanya, semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, ataupun siswa pelajar, itu harus kreatif. Kita semua dituntut untuk kreatif, Pak dan Bu. Tidak hanya menerima apa adanya, tapi kita harus kreatif. Kita harus jemput bola. Jemput bola itu ya kita harus mencari sendiri selain yang didapat dari dinas. Itu orang-orang kreatif. Dan saat ini siapa yang ingin berhasil, maka dia harus kreatif. Maka diharapkan Bapak dan Ibu, siswa, itu semuanya harus kreatif, termasuk wali murid, agar kita menjadi yang terbaik. Tapi apa yang dimaksud dengan kreatif itu? Kreatif untuk kita, kreatif untuk anak-anak, harus banyak tanya. Ini yang penting, Mbak dan Ibu. Kreatif yang bagaimana? Kreatif yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Jadi 3 hal ini yang kemarin betul-betul didengungkan oleh Pak Endarman selaku Kapus PK,
bahwa semua kepala sekolah, guru, pelajar itu harus kreatif. Kreatif banyak tanya, kreatif banyak mencoba, kreatif banyak karya. Nah, di Indonesia ini, kita ini kesulitan berkarya, Pak dan Ibu. Coba kalau kita lihat, ketika para mahasiswa itu sudah menempuh S1-nya di TA-nya untuk membuat skripsi, itu kebingungan semua. Rata-rata banyak mahasiswa-mahasiswa itu bingung di bidang skripsi, pembuatan skripsi. Apalagi kalau sudah suruh membuat tesis di S2-nya. Rata-rata banyak yang tersendat di sini. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena ternyata anak-anak orang-orang Indonesia, pelajar kita tidak dibiasakan untuk berkreatif. Tidak dibiasakan untuk banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, mulai tahun ini ada UKK, unjuk kerja dan karya. Anak kelas 6 sudah dibiasakan untuk ini tadi banyak bertanya, banyak mencoba, banyak berkarya dengan model UKK. Nanti mulai tahun ini sudah tidak ada ujian praktek lagi, Pak dan Ibu. Ujian praktek diganti dengan UKK, unjuk kerja dan karya. Nah, ini diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila harus kreatif. Kreatif yang bagaimana? Kreatif yang banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, di dalam UKK nanti ini kita praktekkan, bisa dipraktekkan di sini. Dan ini ternyata harus dipunyai oleh kita semua, harus punya kepala sekolah, harus dipunyai guru, harus dipunyai pelajar khususnya. Agar kita menjadi orang-orang yang kreatif. Dan yang paling penting, Mbak dan Ibu, semuanya kita ini diminta untuk menjadi gila. Nah, aneh ya, secara nasional, Mbak dan Ibu, semua guru, semua pelajar, semua kepala sekolah harus menjadi gila. Nah ini, Bu Rizul tersenyum, Pak, masuk karena saya harus dijadikan gila begitu. Nah, Bu Rizul tersenyum ini ya. Nah, gila yang bagaimana? Gila itu adalah sebuah singkatan, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi gila itu adalah galih ide, lanjutkan aksinya. Jadi motonya sekarang ini kita diminta untuk gila, kita menjadi gila. Gila yang bagaimana? Gila yang kita suka menggali ide, lanjutkan dengan aksinya. Jadi tidak hanya usul aja, tapi harus ada aksi di balik itu. Nah sekarang ini di PPP ini kita diminta untuk kreatif. Kreatif yang banyak bertanya, banyak mencoba, banyak berkarya. Nek banyak bertanya saya kira sering kita sudah paham, apalagi kalau Tukin belum keluar-keluar, kita banyak bertanya. Apalagi tunjangan yang lainnya belum turun, kita banyak bertanya, tapi kita belum pernah mencoba, kita belum pernah membuat karya. Nah, mulai tahun ini diharapkan itu kita hilangkan. Mulai sekolah dasar, anak-anak sudah dibiasakan untuk banyak mencoba, kemudian banyak berkarya, terutama tentang banyak berkarya ini. Untuk banyak berkarya, bagaimana caranya? Kita harus punya moto. Motonya adalah gila tadi. Kata Pak Endarman ini mempunyai moto, yaitu tadi gila. Saya harus gila, yaitu suka menggali ide. Idenya digali, kemudian lanjutkan dengan aksi. Jadi gali ide, lanjutkan aksi. Itu yang dimaksud dengan gila, Pak dan Ibu. Pak dan Ibu siap ya untuk menjadi guru yang gila ya? Sudah harus siap-siap berarti. Ya, ini. Kemudian Pak dan Ibu, menurut dalam webinar kemarin dari Pak Pomo mengatakan bahwa karakter kita nanti yang arahnya harus berpancasila, berprofil pelajar Pancasila, itu dapat menentukan negara kita, dapat menentukan masa depan bangsa dan negara kita ya. Kemudian yang lainnya, Mbak dan Ibu, dalam menghadapi situasi yang seperti ini, maka terutama dalam menghadapi COVID ini, semua kepala sekolah, semua guru diharapkan tidak panik, tidak bingung. Kita dalam menjadi corongnya, kita ini menjadi lidah penyambung lidahnya dari pemerintah.
untuk menghadapi COVID ini. Kita diharapkan tidak bingung. COVID itu apa enggak? Kita harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan pemerintah, karena kita adalah PNS. PNS atau ASN itu adalah kepanjangan tangan dari kepemerintahan. Jadi apa yang diharapkan oleh pemerintah, ya itu harus kita laksanakan. Nah, kemudian pula bagaimana caranya ya? Kita harus selalu berkomunikasi intens dengan wali murid dan siswa. Nah, melalui apa ya? Melalui yang sekarang ini melalui virtual, melalui daring, karena kita tidak boleh bertatap muka langsung dengan anak-anak. Kemudian, apakah suatu saat kita boleh memanggil anak-anak, Bapak dan Ibu? Boleh, Bapak dan Ibu. Suatu saat kita boleh memanggil anak-anak, tapi tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Misalnya dalam jumlah berapa? Maksimal 5. Kemudian tetap pakai prokesnya. Selain itu, Bapak dan Ibu, hal yang penting yang lainnya yang kita dapatkan dalam webinar PPP kemarin, bahwa dalam waktu yang dekat ini sekolah akan betul-betul dinomorsatukan kebersihannya. Jadi diharapkan semua sekolah itu sudah berpacu untuk menjadi sekolah yang paling bersih. Ya ini. Dan bahkan kebersihan kita itu dilevelkan dengan hotel bintang 3. Levelnya sekolah ini nanti sekolah Surabaya, bahkan nantinya se-Indonesia, kebersihannya harus seperti levelnya bintang 3. Bintang 3 itu bagaimana? Nah, seperti Mbak Ati bagian kebersihan, kemana-mana selalu membawa alat-alat. Mbak Ati ini harus pakai kettle pack ya, Pak. Nah, yang isinya apa? Di situ harus ada sapu, di situ harus ada pel, di situ sudah harus ada pembersih lantai dan sebagainya. Nah, nantinya outsourcing betul-betul seperti hotel bintang 3. Kalau mereka tidak baik, maka dalam bulan itu juga, maka mereka akan dilepas. Karena memang outsourcing kebersihan kita itu memang gajinya sudah besar, ya, gajinya sudah besar. Itu. Kemudian Mbak dan Ibu, nanti kita akan diadakan kursus. Kursus apa? Kursus kebersihan. Nanti guru itu nanti akan diajak untuk mengikuti kursus cara menjaga kebersihan. Nah, itu berarti kita dianggap belum bersih, Pak dan Ibu ya. Kita dianggap belum. Nah, untuk itu tolong sudah mempersiapkan diri mulai sekarang ya. Sudah siap-siap bahwa sekolah ini harus betul-betul menjaga kebersihan. Nah, salah satu kebersihan ini juga merupakan salah satu ciri khas dari pelajar profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini, untuk menjaga lingkungan hidupnya, kebersihannya, seperti itu. Bapak dan Ibu, saya kira ini pembukaannya, mudah-mudahan nanti apa, bagaimana dan mengapa ya 3W itu nanti akan disampaikan oleh Bu Mita selaku agen kita, agen profil pelajar Pancasila untuk SDN Pagesangan. Dan nanti Bapak dan Ibu, nanti panjenengan juga akan menjadi agen ke anak-anak. Untuk sementara ini Bu Mita menjadi agen ke guru-guru. Nah, nanti Bapak dan Ibu guru menjadi agen profil pelajar Pancasila ke anak-anak. Ini tugasnya. Kemarin disyaratkan setiap kita mengajar harus selalu dikaitkan dengan P3. Profil pelajar Pancasila. Harus dihubungkan. Kebersihan hubungkan dengan materi apapun, hubungkan dengan kepancasilaan. Mengapa ini dilaksanakan, Mbak Denimu? Kita patut bersyukur. Ya, enggak bersyukur sih, kita kecewa berat. Karena baru-barusan ini kan ada anak SMP, itu sampai bisa mengadu 2 negara, Indonesia dengan Malaysia. Tingkatnya SMP ini sudah bisa mengadu 2 negara bertetangga. Ini nanti diharapkan tidak terjadi lagi seperti itu. Kemudian contoh lagi yang besar, Pak dan Ibu, ini 3 bulan lalu ditemukan ada seorang kolonel Angkatan Laut, dokter Angkatan Laut, itu ketika usianya sudah tua, itu dimasukkan di dalam
panti jompo oleh anak-anaknya. Karena menganggap anak-anaknya ini sudah tidak mampu lagi untuk untuk ditempati orang tuanya. Nah, ini kan aneh. Yang membesarkan mereka itu adalah orang tuanya. Tapi begitu orang tua sudah tua, dianggap tidak berguna, maka dilepaskan. Nah, dua hal ini maka membuat negara bergerak untuk mengaktifkan kembali P3 ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan setelah ini Bu Mita akan melanjutkan program-program berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Solikin selaku Kepala Sekolah SDN Pagesangan. Saya lanjutkan nggih, mohon izin. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Solikin SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pagesangan, serta Bapak Ibu Guru yang selalu saya banggakan sebagai agen profil pelajar Pancasila yang ada di SDN Pagesangan. Dan insya Allah panjenengan semua akan menjadi agen profil pelajar Pancasila di masyarakat dan utamanya untuk keluarga kita. Bapak Ibu, termasuk Bapak Solihin, saya mohon izin di sini hanya berbagi ilmu atau memberikan oleh-oleh dari apa yang saya dapatkan ketika kemarin saya mengikuti diklat profil pelajar Pancasila yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya panjenengan semua kemarin yang sudah memberikan foto-foto terbaiknya dan juga anak-anak didiknya untuk mengenalkan apa itu profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan hari ini alhamdulillah terima kasih kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin share Bapak. Tadi Bapak sudah seringkali menyebutkan P3, profil pelajar Pancasila. Ini saya kenalkan lagu yang mungkin panjenengan nanti juga bisa share kepada anak-anak didik biar tidak mengenal lagu-lagu yang banyak di masyarakat, tetapi mari kita ajarkan lagu-lagu yang akan membawakan nilai-nilai profil dari pelajar Pancasila. Oh, pintar ya. Suaranya belum muncul, Bung. Belum diklik audionya tadi. Suaranya enggak muncul, Bung Mita. Waktu share screen tadi belum diklik anunya. Oh iya, lupa lagi. Please. Makasih Pak Ardi. Diingatkan.
Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyaksikan lagu yang sekarang mungkin lagi viral dan harus kita viralkan di media sosial kalau kita adalah paling dekat kepada anak-anak didik kita. Ini sebelum kita mulai, kalau panjenengan lihat semuanya tadi ketika di video, itu sudah menunjukkan salah satu ciri profil dari pelajar Pancasila, yaitu berbineka tetapi berwawasan global. Jadi kalau dulu kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia diharapkan menjadi kekuatan yang luar biasa menghadapi era globalisasi saat ini. Jadi sekarang kita harus berbineka yang berwawasan global. Kalau panjenengan lihat tadi anak-anak harus kreatif. Dari mungkin pencipta lagunya, dari aransemen musiknya, bahkan yang membuat video klip. Itu adalah salah satu ciri dari profil Pancasila, yaitu kita harus kreatif, menghasilkan karya yang luar biasa. Itu adalah salah satu contoh dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana? Masih semangat? Pancasila sekarang menjadi hal yang utama dan harus kita utamakan, kita jadikan acuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini terima kasih panjenengan semua sudah hadir di acara diseminasi profil pelajar Pancasila yang diadakan di SDN Pagesangan. Apa itu pelajar Pancasila? Dari kemarin saya meminta share menggunakan Twibbon profil pelajar Pancasila. Siapa sebetulnya yang dimaksud sebagai pelajar di sini? Apakah karena kita guru berarti kita punya murid, itukah pelajar siswa kita? Pelajar di sini adalah kita semua manusia. Jadi kita akan selalu belajar dari kita mulai lahir, kita belajar melihat dunia, kita belajar melihat ibu kita pertama kali ketika kita lahir sampai kita nanti di akhir hayat kita. Jadi yang dimaksud pelajar di sini adalah kita semua sebagai pembelajar sepanjang hayat. Berarti tidak hanya siswa-siswa kita yang belajar atau yang sebagai pelajar Pancasila di sini, tetapi saya, panjenengan semua, anak-anak kita di rumah, masyarakat semua, selama nafas kita masih hidup, selama kita masih bernafas, saat itulah kita sebagai pelajar. Nah, istilah pelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi global itu sudah ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita semua adalah pelajar Pancasila. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang unggul agar kita bisa sebagai profil pelajar Pancasila itu semuanya ada di kita. Jadi ada 6 pilar atau ada 6 item yang harus kita miliki agar kita bisa disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Saat kapan? Yang pertama, saat kita sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Jadi tidak hanya hubungannya kepada kita, kepada Tuhan, tetapi juga ke sesama manusia, bahkan juga ke alam. Bagaimana kita lihat bersama bagaimana dunia kita, bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat saudara kita yang ada di Sumedang, saudara kita yang ada di Manado, semuanya sedang berduka. Jadi sudah saatnya kita menjadi profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, tetapi tidak hanya kepada sesama manusia, juga terhadap alam sekitar kita. Yang kedua, mandiri. Itu yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila.
Yang ketiga, bernalar kritis. Jadi kita harus berpikir secara rasional. Yang keempat, berbinekaan global. Ini tadi yang dicontohkan dalam lagu tadi. Jadi kita dengan kebinekaan, dengan keberagaman yang kita miliki, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menjadi kekuatan dalam globalisasi saat ini. Selanjutnya adalah bergotong royong, jadi kita harus saling membantu, saling berkolaborasi, dan yang terakhir adalah kreatif. Dengan harapannya kita sudah beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, akan menciptakan suatu karya yang kreatif. Bagaimana pengembangan profil pelajar Pancasila itu bisa kita lakukan? Yang pertama dengan pembiasaan dan keteladanan. Di sini saya berbicara sebagai guru, panjenengan semua juga guru, Bapak Solihin sebagai manajemen di SDN Pagesangan, kita yang bertugas menjadi agen profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita. Jadi nanti saya sebagai agen profil pelajar Pancasila dan panjenengan semua yang ada di SDN Pagesangan akan bekerja sama dengan tim dari kesiswaan untuk melaksanakan pembiasaan dan keteladanan. Mulai kapan? Kalau dari dinas sebetulnya mulai hari ini, tetapi karena kita sampai tanggal 31 ini sudah ada jadwal-jadwal, tadi saya sudah ditelepon oleh Bapak pengawas kita tercinta 4 kali lebih tadi hari ini, jadi nanti mungkin akan kita laksanakan 1 Februari. Yang kedua adalah pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila dari ke-6-nya itu tadi harus kita masukkan. Walaupun saya yakin tidak mungkin ke-6-6-nya akan masuk. Paling enggak hari ini anak-anak bekerja sama, oh berarti bergotong royong. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sudah berdoa. Ketika mengakhiri kita sudah berdoa. Di situ kita sudah mengajari pembelajaran dengan membiasakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kegiatan kesiswaan, ekstrakurikuler, nanti kita akan bekerja sama dengan tim kesiswaan dan manajemen sekolah. Di sini mohon maaf adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai manajerial 1 di SDN Pagesangan. Oke, saya lanjutkan. Tadi yang pertama adalah keteladanan dan pembiasaan. Keteladanan dan pembiasaan ini sebetulnya sudah tertuang dalam kurikulum kita. Jadi tadi sudah diminta Pak Khoir untuk melihat apa saja pembiasaan yang sudah tertuang dari kurikulum yang sudah di ACC oleh dinas. Tadi sudah saya ajukan. Bagaimana caranya? Kita harus mengajarkan. Kita sebagai guru, kita harus mengajarkan. Setelah diajarkan, mungkin kita di sini paling berat, anak-anak tidak terbiasa, harus dibiasakan. Karena kita membiasakan, mungkin ada 1-2 siswa kita yang masih susah, kita latih lagi. Nah, ketika melatih ini kita sangat membutuhkan konsistensi. Dalam arti, misalkan di pembiasaan itu wajib baca 15 menit. Sehari saja atau 2 hari kita lupa, akan kembali lagi ke tahap diajarkan, kita mulai lagi dibiasakan. Jadi di sini memang kita butuh kerjasama satu warga sekolah untuk konsistensi ini. Setelah itu akan menjadi kebiasaan dan harapannya akan menjadi karakter anak-anak dan budaya. Di mana ini kita bisa laksanakan karena ini semua dalam keadaan pandemi COVID, jadi semua kegiatan yang akan kita lakukan mulai 1 Februari itu adalah berbasis dalam jaringan. Semua dilakukan dalam bentuk virtual atau daring. Jadi kita bisa menerapkannya di sekolah, kita sebagai contoh anak-anak didik kita, dan juga di rumah ketika mereka bersama orang tuanya. Yang kedua adalah pembelajaran di kelas. Ini adalah foto, tetapi foto pada saat pembelajaran luring, luar jaringan. Nah, tetapi kita semua kegiatan akan disetting, akan diprogram dalam bentuk daring. Di sini kita berdoa sebelum belajar, berarti imtak, iman dan takwa, berdiskusi, berarti digotong royong, dan mengkomunikasikan. Bapak Ibu semuanya, di era saat ini
kita tidak lagi di era saling berkompetisi, tetapi kita saling berkolaborasi, saling sharing untuk siapa? Untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Selanjutnya kegiatan kesiswaan di sini bisa melalui ekstrakurikuler, ada lingkungan dengan Bu Risul, Bu Hayu, ada dilaksanakan di program lingkungan hidup. Berarti kita sudah berakhlak mulia sebetulnya SDN kita, SDN Pagesangan itu sudah berakhlak mulia kepada lingkungan kita. Karena apa? Kita sudah berupaya luar biasa untuk menciptakan sekolah adiwiyata dan outing class atau biasanya kita melakukan KTS, tetapi karena ini di masa pandemi mungkin juga kita perlu sepertinya untuk virtual jalan-jalan, misalkan Bapak Ibu guru dari program kesiswaan kerjasama kita pergi ke Museum Surabaya, mungkin banyak yang belum tahu ke sana. Nah, kita melakukan secara virtual kepada anak-anak atau mungkin hanya share dari YouTube seperti itu. Jadi diharapkan walaupun di masa pandemi semua kegiatan ini tetap berjalan seperti sebelum pandemi, tetapi semua programnya karena tidak bisa bertatap muka secara langsung kita laksanakan secara daring. Nah, bagaimana dengan manajemen sekolah? Manajemen sekolah berarti kita berada di bawah manajer Bapak Solihin sebagai manajer 1 di sekolahan ini akan merencanakan program P3 itu di RAKS dan RKS, rencana kerja sekolah dan rencana kerja anggaran sekolah. Nah, pengorganisasiannya bagaimana? Secara teamwork. Nah, ketika kita bekerja sama, berarti kita sudah sebagai profil pelajar Pancasila. Mengapa? Karena itu tadi saya katakan bahwa di saat ini sudah tidak ada lagi kompetisi. Dalam arti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena saat ini kita sudah musimnya growing, berkembang together, sharing and growing together. Sharing itu berbagi, growing berkembang bersama. Jangan sampai ketika ada teman kita tertinggal dari kita. Jadi kita harus saling bahu-membahu, bantu-membantu. Saya yakin semua sumber daya manusia yang ada di SDN Pagesangan itu luar biasa dan saling melengkapi. Selanjutnya pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini mulai pembiasaan, kegiatan kesiswaan, ini akan dilakukan oleh kesiswaan, pembelajaran, kita semua sebagai guru dan manajemen di sini Bapak sebagai kepala sekolah. Pengawasan dan pengendali utama adalah manajer, berarti di sini adalah Bapak kepala sekolah, dan terakhir kita evaluasi. Siapa yang akan mengevaluasi? Ini yang akan masuk ke evaluasi diri sekolah. Kita semua akan mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan oleh kurikulum sudah terlaksana, apakah program yang dijalankan oleh kesiswaan sudah berjalan atau tidak. Bagaimana dengan lingkungan hidup sekolah kita? Kita semua akan mengevaluasi dan akan membenahi secara bersama-sama. Ingat, karena kita adalah teamwork. Jadi kita adalah satu tim. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tetapi kita saling melengkapi untuk SDN Pagesangan. Terima kasih. Nah, ini ada salah satu contoh video profil pelajar Pancasila yang panjenengan bisa lihat kira-kira ini nanti masuk mana ya dari 6 pilar profil pelajar Pancasila. Kita lihat bersama. Udah mau sore, balik duluan ya. Duluan ya. Mas, sorry Mbak. Silakan aja. Makasih Mas. Mas, weh, kalau naik motor hati-hati dong. Iya maaf. Mana sih? Udah Mas. Sini saya bantuin Mas. Mari Mas. Oh iya, kasih Mas ya. Kasih Mas ya.
Nah, Bapak Ibu semua, itu adalah salah satu contoh dari profil Pancasila yang berakhlak mulia dan juga beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, mohon maaf hari ini saya sudah menyita waktu panjenengan semua mungkin agak panjang karena diklat ini saya ikuti 3 hari setiap hari sampai pukul 4:30 dan itu harus saya sampaikan dalam satu pertemuan ini. Jadi mohon ngapunten sebelumnya, mungkin saya akan mengambil waktu agak lama. Oke. Dari yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan yang bagaimana pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa itu yang tadi saya katakan tidak hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kita hidup berdampingan kepada sesama manusia. Berarti kepada manusia pun kita harus baik. Sama, saya pun juga masih proses belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Jauh sekali saya menilai diri saya juga masih kurang sekali. Memiliki akhlak pribadi, berarti kita harus berakhlak mulia. Kepada diri kita harus mencintai. Jadi jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri. Tidak hanya kepada Tuhan, tidak kepada manusia, kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus cinta kepada alam. Kita sudah mewujudkan itu. Karena insya Allah SDN Pagesangan di tahun 2021, Ibu Mita yakin, terbiasa mengajar dengan anak-anak. Saya yakin kita pasti mendapatkan itu sebagai sekolah adiwiyata provinsi. Nah, sudah kepada alam, tidak berhenti di situ. Karena kita adalah jiwa yang Pancasila, berarti kita juga harus berakhlak baik kepada negara kita. Nah, di sini bisa diwujudkan pembiasaan, cuci tangan. Kenapa ini? Ini termasuk wujud berakhlak kepada bangsa negara kita. Dengan apa? Kan kita mencuci tangan, dengan kita memakai masker, berarti kita ingin menekan penyebaran COVID-19 yang ada di negara kita. Akhlak kepada alam, pembiasaan pribadi, selain kepada pribadi, akhlak kepada alam, ini adalah salah satu kegiatan dari Tunas Hijau. Ini areanya Bu Hayu, ini Tunas Hijau, bersih-bersih sampah yang ada di mangrove ini sepertinya. Akhlak kepada manusia kita biasakan, tetapi karena di sekarang adalah masa pandemi, kita tidak mungkin berjabat tangan, mungkin kita hanya bisa saling menyapa. Akhlak bernegara kita bisa membibitnya, kita bisa melewati kebiasaan dari kesiswaan ekstrakurikuler, iman dan takwa. Berarti kita harus mengajarkan anak-anak jujur dalam ulangan, mengajarkan anak-anak untuk beribadah, mengajarkan anak-anak untuk membiasakan diri bagaimana meningkatkan iman dan takwa. Nah, ini adalah, Bapak Ibu, P3 ini oleh pemerintah tidak berhenti kepada kita dalam pembelajaran atau kegiatan sehari-hari. Nanti wujud evaluasi dari pemerintah kita akan terlihat dari hasil AKM anak-anak. Jadi di AKM nanti survei karakter ini akan dinilai. Jadi harapannya ketika kita sudah membiasakan, kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, harapannya dinilai hasil AKM survei karakter anak kita pasti bagus. Ingat ya Bapak Ibu semua bahwa AKM akan dilaksanakan secara survei 30 siswa. Jadi kita tidak tahu apakah si pintar, apakah si sedang, ataukah anak yang menurut kita spesial. Ya, jadi kita harus bersiap di sini karena nanti pasti ada soal survei karakter di AKM kita. Jadi muaranya tidak hanya berhenti di dalam pelaksanaan, tetapi kita akan dievaluasi sekolah melalui AKM yang akan dilaksanakan di bulan Agustus insya Allah untuk kelas 5. Nah, yang kedua, saya lanjutkan di berkebinekaan global. Jadi kita sadar kita itu berbeda-beda. Tadi dari video tadi kita lihat ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih. Dari situ kita sebagai pelajar Indonesia, kita harus tetap mempertahankan budaya luhur. Panjenengan lihat semua tadi ketika di video pertama,
tidak hanya musik modern. Ternyata ketika musik modern berkolaborasi dengan musik tradisional menghasilkan aransemen musik yang luar biasa. Itu harapannya. Mengenal dan menghargai budaya. Jangan sampai anak-anak kita itu menjadi anak generasi K-pop. Mereka yang lebih mengenal budaya Korea daripada budayanya sendiri. Interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi di sini kita memang harus saling menghargai dari keberagaman budaya yang kita miliki. Di sini mengenal dan menghargai budaya. Mungkin saya lihat di jadwal ada kebiasaan menari bersama Remo di hari Sabtu. Itu adalah salah satu menghargai budaya. Nah, sekarang apakah berhenti? Itu yang akan kita laksanakan mulai 1 Februari. Harus kita laksanakan secara virtual. Pembelajaran bahasa Inggris, kenapa tidak hanya mengajarkan bahasa Jawa saja? Karena kalau anak-anak kita hanya belajar bahasa Jawa, bahasa daerah, atau bahasa Indonesia, anak-anak kita akan tertinggal. Itu yang tidak diinginkan oleh Pancasila. Kita tetap berkebinekaan, kita memiliki budaya, tetapi kita juga siap berjuang di dunia global. Oleh karena itu, kita harus bisa bahasa Inggris minimal. Apalagi kalau anak-anak kita bisa memiliki kemampuan berbahasa yang maaf, terdengar? Tadi ada gangguan nggih. Saya lanjutkan. Kelihatan nggih sampun? Halo, kelihatan? Terdengar? Kelihatan. Terdengar. Kelihatan. Nah, Di saya di saya ini apa sepertinya agak berhenti sejenak. Oke, terima kasih. Oleh karena itu kita tetap harus belajar mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional saat ini. Jadi kita tidak hanya mengajarkan keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tetapi kita harus mempersiapkan siswa-siswi kita untuk bersiap di dunia global. Festival Seni Lintas Budaya ini sering kita lihat ketika Surabaya sebelum pandemi itu ada tari Yosakoi dengan tari Remo. Sebetulnya memang seandainya harapannya kita ketika mengajar minimal mengajarkan budaya yang dekat dengan anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu lebih mengenal budaya luar daripada budaya yang dia miliki sendiri. Jangan sampai anak-anak itu lebih tahu makanan Korea daripada jangan-jangan tidak pernah makan semanggi nih anak-anak Surabaya. Harapannya seperti itu. Jadi kita mengajarkan kearifan lokal berbudaya global. Gitu. Saya lanjutkan. Mohon maaf. Oke. Sama. Muara kita nanti juga akan di AKM. Juga akan ada survei karakter berkebinekaan global. Dari kapan kita siapkan? Mulai dari anak-anak kelas 1. Jadi nanti akan saya share link bagaimana materi-materi atau kisi-kisi AKM yang harus kita siapkan per level. Dari kelas 1, 2 sebagai level 1, kelas 3, 4 level 2, dan kelas 5, 6 berada di level 3 AKM. Oke, gotong royong. Jadi dengan gotong royong kita akan berkolaborasi, bekerjasama, kepedulian. Ini jangan sampai kita acuh kepada orang lain. Kita harus peduli. Siapa tahu di kanan kiri kita itu sedang membutuhkan kita. Dan juga berbagi. Ini yang saya katakan dan selalu digarisbawahi oleh profil pelajaran Pancasila. Sudah saatnya kita sharing and growing together. Sama Bapak Ibu, saya pun juga setelah belajar profil pelajar Pancasila harus banyak sekali yang saya pelajari, saya ubah. Saya pun juga masih berada di level bawah ini sebagai profil pelajar Pancasila. Tapi bismillah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini ketika anak-anak bekerja kelompok,
anak-anak ada temannya sakit peduli, termasuk saat ini kita sudah menunjukkan kepedulian gotong royong. Jadi nanti kita bisa dari uang yang kita kumpulkan untuk peduli bencana itu kita upload di Instagram bahwa SDN Pagesangan itu sudah mengumpulkan uang sedikit rezeki kita untuk menyumbang saudara-saudara kita yang terkena musibah. Itu juga salah satu contoh kita sudah memberikan teladan kepada anak-anak kita. Bisa kita upload itu di Instagram. Jadi anak-anak bisa lihat, oh ternyata Bapak Ibu guruku yang di sekolah walaupun di masa pandemi ternyata tetap berbagi dan peduli. Begitu. Nah, sama Bapak Ibu nanti dari apa yang kita ajarkan, apa yang kita biasakan akan bermuara juga. Sekolah kita akan dievaluasi melalui hasil AKM survei karakter anak-anak kita. Jadi harapan kita semua, saya yakin harapan panjenengan semua pasti ingin survei karakter anak-anak kita itu dinilai yang sangat bagus. Berarti kalau anak-anak sudah tahu baik buruknya, pasti hasil dari survei karakter itu bagus. Jangan sampai nilai akademiknya bagus, tetapi survei karakternya tidak menonjol begitu. Oke, mandiri, kesadaran akan diri yang situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Jadi apapun tugas itu kita laksanakan secara mandiri. Ketika tugas itu dilaksanakan secara mandiri, tetapi ketika tugas itu harus kita laksanakan dalam bentuk teamwork, berarti kita harus berkolaborasi. Jadi di sini. Nah, contohnya di sini kita sudah sebetulnya Bapak Ibu, tetapi kita belum sadar kalau kita itu belum melakukan ini. Oh, ternyata sudah. Kapan? Ketika kita memberi tugas daring kepada anak-anak, itu kita sudah mengajarkan anak-anak untuk berkarakter Pancasila mandiri. Anak-anak kita beri tugas menyiram, itu kan juga tugas mandiri. Ketika anak-anak kita beri tugas proyek tetapi sendiri, ya itu berarti mandiri. Tetapi kalau bersama kelompoknya, bersama orang tua, berarti itu gotong royong. Nah, sama, nanti juga akan dilihat, dievaluasi sekolah kita melalui survei karakter. Nah, yang terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu mampu memproses informasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi di sini banyak hoax atau banyak ini, kita harus pandai-pandai. Saya pun kadang-kadang merasa ketakutan. Oh, enggak sih, enggak mungkin sepertinya. Dipikir lagi, itu bernalar kritis. Jadi prosesnya ketika bagaimana kita memperoleh informasi, terus kita analisis dulu informasi tersebut, dipikir, direfleksikan, barulah kita mengambil keputusan. Ini di sini kita harus belajar. Nah, ini bernalar kritis bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Ketika anak-anak mendapat tugas penelitian, ketika anak-anak mendapat tugas proyek, itu atau anak-anak berdiskusi, itu dibutuhkan bernalar kritis. Termasuk ketika kita rapat dengan Bapak Kepala Sekolah yang harus mengambil keputusan besar, nah, kita saling curah pendapat, akhirnya oh menurut Pak A ini, menurut Bu B ini, oh sepertinya ini yang terbaik. Nah, itulah ketika kita sudah bisa mengambil keputusan terbaik setelah kita pikirkan melalui pendapatan informasi sampai mencari informasi yang benar, sampai mengambil keputusan yang tepat, disitulah kita sudah bernalar kritis. Nah, ini semua Bapak Ibu, panjenengan semua dan termasuk saya, ini wajib memasukkan ke dalam pembelajaran kita. Apakah harus semuanya? Tidak harus, tetapi tidak mungkin kan hari ini bernalar kritis, campur kreatif, campur ini, tetapi dalam ke-6 profil pelajar Pancasila itu kita harus mengajarkannya kepada anak didik kita walaupun tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, yang terakhir adalah kreatif, menghasilkan karya. Nah, karya di sini adalah karya yang orisinil, bukan karya plagiat. Jadi kita harus membiasakan anak-anak untuk menerapkan karya orisinil. Saya
ini sudah memberikan apresiasi luar biasa kepada rekan kerja saya, Pak Ardi. Itu kalau anak-anak menggambar, itu dicek di Google. Bapak Ibu, ini saya contohkan. Dicek ke Google. Loh, sama Bu Mita. Saya yakin Pak Ardi ini sudah melaksanakan tujuannya apa? Mengajarkan anak-anak kreatif. Boleh mengambil idenya, setelah itu dimodifikasi dengan kekreatifan anak-anak. Tetapi ketika anak-anak sudah menggambarnya sama, warnanya sama, ternyata saya juga baru tahu itu dari Pak Ardi. Gini Bu Mita cara ngeceknya gambarnya. Oh, ternyata. Jadi kadang yang kita lihat itu bagus, ternyata anak-anak kita itu belum kreatif. Tetapi ketika anak-anak sudah mengumpulkan tugas, sudah mengerjakan tugas secara mandiri. Hanya perlu dipompa lagi untuk kreatifnya, begitu. Nah, ini ketika anak-anak saling curah pendapat, diskusi, pembelajaran online, menghasilkan karya tari, ini kelas 5 banyak sekali ini tari-tari. Nah, anak-anak menghasilkan produk, menghasilkan kerajinan. Nah, tetap Bapak Ibu, karena kita harus mencapai mengajarkan anak-anak kreatif, berarti usahakan idenya orisinal. Bagaimana Bu Mita kalau misalkan anak-anak itu mengambil dari Google? Boleh sebagai ide. Setelah itu anak-anak harus mengkreasinya dengan memodifikasinya dengan kreasinya sendiri. Oke. Nah, nanti juga akan diukur sekolah kita. Apakah anak-anak SDN Pagesangan itu sudah cerdas berkarakter atau belum? Begitu. Ini pertama kali sekolah kita akan dinilai di bulan Agustus, akan diwakili oleh anak-anak kita tercinta kelas 4 yang sekarang duduk di kelas 4, akan melaksanakan UBKD saat dia masuk di kelas 5 nanti. Oke. Sesuai tadi, jadi bagaimana pelajar Pancasila, kita, saya, panjenengan, semuanya ini adalah pelajar yang diharapkan kementerian kita adalah sebagai pelajar Pancasila. Yang bagaimana banyak tanya, enggak apa-apa Bapak Ibu, saya pun juga sering tanya. Saya kalau enggak bisa ya tanya ke Pak Ardi, panjenengan silakan tanya. Mungkin ke Bapak atau ke teman yang lebih ini, saya juga kadang-kadang sampai malu. Pak Ardi enggak apa-apa ya saya tanya. Saya banyak tanya. Mari kita coba bertanya. Asalkan bertanya untuk kemajuan ilmu kita, tambah ilmu gitu ya Bapak Ibu. Jangan tanya-tanya yang lain. Banyak penyoba. Setelah kita tanya, tak coba sih bisa apa enggak saya melakukan sendiri. Oh ternyata bisa. Karena apa? Kalau kita ingat zaman kita kuliah, saya lihat, saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat, saya kerjakan, saya pahami. Kalau katanya Pak David Ausubel seperti itu. Jadi kalau kita zaman sekolah pedagogik dulu kan diajarkan nih Bapak Ibu. Terus banyak karya. Harapannya setelah kita bertanya, terus kita mencoba, kita akan menghasilkan karya yang luar biasa. Yang mungkin akan lebih dari teman yang mungkin kita tanya. Itu harapannya. Jadi Bapak Ibu, saat ini adalah saat kita berbagi. Mari kita berbagi dan berkembang bersama. Jangan sampai kita berkembang sendiri meninggalkan yang lain. Ya. Jadi kita saling. Saya pun juga banyak yang harus saya pelajari juga. Ketika saya, oh ya Allah ternyata saya itu masih jauh. Tapi bismillah lah kita akan belajar bersama-sama. Kalau saya ndapek ya dijawab Bapak Ibu. Loh Bu Mita katanya ini sharing and growing together. Dalam arti kalau itu tanggung jawab pribadi, nggih, panjenengan jangan bilang sharing and growing together, nggih Bu. Dalam arti berbagi dalam hal yang harus kita kerjakan secara kolaborasi. Kalau itu menjadi tugas mandiri, saya misalkan saya kemarin didapat tugas pelajar profil Pancasila. Habis itu saya, loh kok berat ya Pak? Ini saya minta tolong lah. Itu berarti saya tidak bertanggung jawab dan arti saya berarti tidak mandiri. Jadi kita harus bisa membedakan kapan kita bermandiri dan kapan kita harus berkolaborasi atau bergotong royong begitu. Nah, bagaimana strateginya tadi yang sudah saya anukan di depan bahwa harus kita ajarkan Bapak Ibu. Ajarkan kepada anak-anak, dibiasakan, dilatih. Nah, ini harus kita perlu konsisten, dibiasakan. Harapannya menjadi karakter dan terakhir harapannya yang paling puncak itu akan berbudaya, akan membudaya. Nah,
Pertama, saya pun juga tadi pagi itu gini, mikir ya Allah hari ini yang saya sampaikan ini berbeda dengan materi-materi yang biasanya saya share atau saya ikuti diklat. Karena apa? Di sini itu adalah karakter. Sedangkan saya ini kan enggak bisa lihat nyun sewu gitu, saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya ngomong kayak gini loh, padahal Bu Mita kayak gitu. Lah, tadi pagi itu saya sudah batin ya Allah, muga-muga paringi lancar. Saya pun juga masih jauh nih Bapak Ibu, ngapunten sebelumnya. Saya tuh ngajak belajar bersama-sama karena ini materinya benar-benar ke akhlak mulia, istilahnya materi yang karakter yang luar biasa begitu. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa evaluasi kegiatan bisa kita laksanakan sendiri di sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah sebagai manajemen 1 dengan koordinator-koordinator yang di sekolah kita dan semua warga sekolah kita. Tetapi yang harus kita ingat Bapak Ibu semuanya, kenapa anak-anak harus membudaya? Karena sekolah kita akan dinilai betul atau salah sih sebenarnya SDN Pagesangan itu sudah memiliki siswa-siswi yang cerdas dan berkarakter. Itu akan terlihat Bapak Ibu pada Asesmen Nasional 2021 yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, oleh karena itu UN sudah tidak ada. Yang dinilai adalah asesmen kompetensi minimum. Yang dinilai itu adalah literasi membaca dan numerasi, berhitung, berarti membaca dan berhitung. Kalau panjenengan lihat tadi, soalnya itu banyak yang mendekati benar semuanya. Jadi kita harus membiasakan memang, jadi biar anak-anak bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi intinya di AKM itu adalah mengajarkan anak-anak bernalar. Jadi dari dia mendapat informasi dengan membaca, setelah itu anak-anak itu mengorganisasikan informasi di otaknya, oh mengambil keputusan ini loh yang benar, ini loh yang terbaik. Jadi memang kita harus membudayakan di sini. Dan yang kedua Bapak Ibu yang akan dinilai kita selain secara akademik di literasi dan numerasi tidak cukup ternyata. Kita akan dinilai melalui survei karakter. Yang mengisi siapa Bapak Ibu? Anak-anak dengan jujur di rumah melalui HP anak-anak sendiri. Kita tidak akan tahu apa yang diisi anak-anak. Mereka akan diisi emosional, sikap, kebiasaan, nilai-nilai, hasil belajar yang non-kognitif. Jadi lebih ke karakter tadi. Karakter yang bagaimana? Karakter 6 profil belajar Pancasila. Setelah dilihat karakternya, akan dibawa ke survei lingkungan belajar. Akan dilihat bagaimana toh menurut anak-anak lingkungan belajar mereka. Berarti kalau menilai lingkungan belajar mereka, berarti menilai kita kan Bapak Ibu Guru, menilai kita bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita belajar, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita belajar. Jadi anak-anak akan suruh menilai kita. Kenapa? Karena yang dinilai adalah lingkungan belajar. Berarti kita Bapak Ibu yang dinilai. Jadi jangan sampai, semoga apa yang kita ajarkan, apa yang kita budayakan kepada anak-anak, harapannya akan bermuara di sini, Bapak Ibu. Jadi begini, kalau kita UN, kita pakai bukan password ya, apa namanya, kode soal. Nah, tetapi di AKM ini berbeda, Bapak Ibu. Ketika anak-anak menjawab benar, anak-anak akan dinaikkan levelnya. Betul lagi, akan naik lagi. Tetapi ketika anak-anak menjawab salah, dia akan diturunkan levelnya. Salah lagi, akan diturunkan levelnya. Jadi akan terlihat grafik bagaimana anak-anak Pagesangan ini dari segi literasinya, dari segi numerasinya, dari segi karakternya, bahkan lingkungan belajar yang ada di SDN Pagesangan. Begitu. Jadi kita tidak bisa melihat rata-rata seperti ujian-ujian yang lainnya. Karena anak-anak akan dibawa oleh sistem. Ketika salah semakin turun, semakin turun. Harapan kita semua dan saya yakin Bapak pun juga pasti berharap anak-anak grafiknya selalu naik, bukan turun.
apalagi naik turun. Nah, itu berarti menunjukkan sekolah kita itu belum konsisten, begitu Bapak Ibu guru. Berat nih. Saya pun kemarin dapat diklat itu juga membayangkan, ya Allah, materinya ini materi pribadi nih. Sedangkan saya itu mohon maaf sebelumnya, saya pun juga belum berpribadi yang sangat baik. Akhlak mulia itu luar biasa. Masih jauh dari saya. Tapi bismillah, kita saling mengingatkan dan saling mendoakan, saling menyemangati satu tim sebagai tim agen karakter di SDN Pagesangan. Saya lanjutkan ke Bapak Ibu nggih. Mengapa kok literasi dan numerasi? Karena setelah hasil PISA dari 79 negara Bapak Ibu, kemampuan literasi dan berhitung kita itu ada di peringkat 74. Berarti dengan kata lain berada di 5 bawah dari seluruh dunia. Padahal saya yakin dulu pendiri bangsa kita, sang proklamator, tidak seperti ini cita-citanya. Ibu Kartini tidak seperti ini cita-citanya. Tetapi kenyataannya posisi kita seperti ini. Ini harapan kita bersama bisa meningkatkan prestasi di tingkat nasional, di tingkat internasional. Oleh karena itu tadi ada berkebinekaan berwawasan global. Kita disetting, kita diprogram untuk siap tanding dengan orang-orang yang di luar sana. Begitu. Mengapa survei karakter? Karena kita ingin menciptakan siswa secara utuh. Tidak hanya pintar di akademiknya tetapi tidak memiliki akhlak. Tidak hanya pintar akhlaknya tok tapi juga secara akademik kurang. Nah, harapannya ketika dua-duanya sudah imbang, terciptalah profil pelajar Pancasila. Tetapi memang tidak mungkin terlihat sekarang. Setahun, 2 tahun, bertahun-tahun ke depan harapannya para pembesar negara ini menciptakan kita sebagai yang paling dekat dengan siswa, paling dekat dengan pembelajar itu kita mengajarkan dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Begitu. Oke. Jadi yang diukur adalah literasi membaca, literasi sains, IPA, dan juga literasi matematikanya. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, ini saya pelatihan 3 hari sampai setengah 5. Hari ini Bapak pengawas, hari ini harus selesai dalam waktu 1 hari. Jadi alhamdulillah kita memiliki Bapak pengawas yang perhatian luar biasa. Oke, sekarang dari proses kognitif dalam AKM. Literasi, jadi literasi nanti anak-anak akan menemukan informasi. Jadi ada bacaan, anak-anak paham tidak kalau ada masalah seperti ini. Ya, ada integrasi, jadi ada yang informasi tersurat, memang ada di bacaan, tetapi juga ada informasi tersirat yang anak-anak di mana harus bernalar untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Ada evaluasi, ada refleksi. Numerasinya ada pemahaman, ada penerapan, ada penalaran. Ini adalah cara berpikirnya. Jadi jenisnya ada 3, ini adalah cara berpikir dalam AKM. Bisa saja soalnya hanya pemahaman saja, bisa membutuhkan penerapan, bisa membutuhkan penalaran, atau mungkin juga bisa 3-tiganya. Itu tipe soal AKM. Jadi insya Allah akan saya share di grup juga. Desain pengembangan soal AKM itu bagaimana. Kita harus kenal Bapak Ibu, karena ya ini bismillah di tahun 2021 ini adalah tahun asesmen kompetensi minimal. Jadi memang saatnya kita sudah mengenal AKM. Jadi nanti panjenengan kalau santai-santai monggo bisa saling membaca. Saya pun juga belajar dari situ Bapak Ibu. Nanti kalau saya salah, panjenengan bisa mengingatkan saya. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, tadi beriman dan bertakwa, berkebinekaan, global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini cerminan 6 profil pelajar Pancasila. Nah, di manakah profil pelajar Pancasila yang 6 itu bisa diintegrasikan,
bisa diintegrasikan di semua mata pelajaran. Dalam arti beriman dan bertakwa tidak hanya ketika agama saja, tetapi bisa kita sebagai guru kelas, kita sebagai guru mapel, kita bisa melaksanakan. Dalam bentuk apa? Berdoa sebelum belajar. Ketika kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak, berarti kita sudah mengajarkan berakhlak mulia, walaupun kita bukan guru pendidikan agama. Kebinekaan global, karena anak-anak harus mengenal kebinekaan yang ada di Indonesia, berarti anak-anak harus kenal sejarahnya dulu. Keberagaman budaya global, kalau di SD ada bahasa Inggris, dan juga ada ekstrakurikuler kita komputer, itu juga mengajarkan berbudaya global. Bergotong royong bisa dilaksanakan di semua mata pelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila tidak hanya bisa dilaksanakan di PKN saja atau agama saja Bapak Ibu Guru, tetapi bisa terintegrasi di semua mata pelajaran. Mandiri bisa, kita sudah memberikan tugas setiap hari, itu berarti sudah mengajarkan mandiri. Bernalar kritis bisa semua mata pelajaran. Kreatif juga bisa dilaksanakan di semua mata pelajaran. Bu, kalau olahraga misalkan Pak Eka gitu, Pak Eka bisa anak-anak suruh menciptakan gerakan senam sendiri, menggunakan lagu-lagu tradisional. Nah, itu berarti sudah mengajarkan berwawasan kebinekaan dengan menggunakan musik tradisional, tetapi juga mengajarkan anak-anak berwawasan global. Kenapa? Karena anak-anak harus editing video. Nah, itu saya kira anak-anak kita itu lebih jago daripada kita. Saya pun pribadi itu biasanya sering kalau berhubungan dengan IT itu ya ke anak, kalau nggak ke Pak Ardi ya Pak Ardi. Oke, nah ini Bapak Ibu, coba kita jawab bersama. Saya ingin Bapak Ibu ini sekali-kali yang membaca dan menjawab. Monggo, sinten engkang kerso ini. Solid. Sinten monggo di open mic. Dipun waos, diparengoten langsung di niki. Monggo, Bapak Ibu Guru. Harus banyak coba atau tadi nggih. Banyak coba, monggo. Ini soal yang akan diberikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Guru. Monggo, satu mawon. Monggo, saged open mic. Monggo dibaca langsung dijawab ngaten. Kita praktek ini, kita praktek banyak coba ini. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari Puspenjar. Jadi Bapak Ibu Guru kalau panjenengan ingin melihat kelas 1 itu AKM-nya seperti apa, nanti saya kasih linknya. Jadi di kementerian itu ada namanya Puspenjar Ibu, Pusat Pengembangan. Nah, termasuk pengembangan bahan ajar. Nanti panjenengan bisa lihat banyak sekali soal. Saya ngambil satu ini Bapak Ibu Guru. Monggo, sinten ingkang kerso? Bu Yuyun mungkin, Bu Yuyun. Monggo Bu Yuyun. Bu Yuyun ini termasuk yang banyak tanya dan banyak coba saya lihat. Monggo Bu Yuyun. Sekarang saatnya banyak coba Bu Yuyun. Saged di open mic. Bu Yuyun. Oh, enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada yang jawab. Ini enggak ingin yang mencoba atau Bapak Ibu Guru. Ini soalnya anak-anak ini saya ambil level 2. Berarti anak kelas 3 dan 4. Satu saja, monggo. Ini banyak loh gurunya di sini. Bapak. Istirahat sebentar Bu Mita. Mau ke kamar mandi. Oh iya. Izin ke kamar mandi. Nggih. Nah, saya baca aja ya kalau belum ada yang menjawab. Tapi saged open mic nggih Bapak Ibu Guru sebetulnya. Bisa Bu Mita. Enggak Bu Riris. Bu terdengar ta? Dengar Bu Mita. Terdengar tapi enggak jelas. Oh nggih, monggo silahkan. Bu sinten niki nggih?
Halo? Suaranya mati nggih Bapak Ibu guru? Tidak. Boten, Bu Jawabannya Mita. Mita, jawabannya B. Jawabannya B. Saya kira tadi saya ngomong sendiri saestu ya Allah, ngapunten. Jawabannya B. Nah, nggih. Doni berminat mengikuti seleksi beasiswa yang diadakan oleh sekolahnya. Seleksi tersebut untuk memilih satu orang penerima beasiswa dengan materi seleksi A, B, dan C. Banyak teman Doni yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut. Doni memiliki kelemahan pada materi A. Namun syarat lolos seleksi harus mendapatkan nilai tinggi pada semua materi. Apa yang dilakukan Doni? Jadi di dalam ujian itu kan ada materi A, B, dan C. Nah, tetapi Doni itu enggak bisa di materi A. Ini kita diminta bernalar ini Bapak Ibu guru. Saya ambil contoh level 2, kelas 3 ini. Kelas 3, 4. Karena Doni tidak bisanya, lemahnya di materi A, berarti di sini kita bernalar. Berarti B dan C dia sudah bisa toh. Berarti kita membutuhkan hanya pembimbingan pada materi yang A. Berarti jawabannya yang A. Terima kasih Bapak Ibu guru, hebat-hebat. Oke, aku salah. Tapi sudah keren karena sudah banyak coba Bu Ria. Iya. Terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, ini salah satu contoh survei karakter. Berarti kita harus mengajarkan anak-anak bernalar utamanya seperti itu. Iya. Jadi padahal kelas 3 dan 4 levelnya enggak ada yang salah Bapak Ibu guru. Kita belajar bersama. Saya juga belajar ini tadi. Iya. Oke. Nah, lah ini coba ini numerasi kelas 5. Berarti kalau numerasi kelas 5 berarti anak yang naik ke kelas 5, kelas 3 dan 4. Nah, ini contoh-contohnya AKM Bapak Ibu guru. Jadi diharapkan mulai sekarang Bapak Ibu termasuk saya pun kalau membuat soal itu versi AKM dari kelas 1. Jadi biar anak-anak terbiasa bernalar. Nanti saya share linknya Bu, Bapak Ibu. Soal kelas 1 itu seperti apa. Soal 2 nanti level 2-nya seperti apa. Begitu biar apa anak-anak terbiasa. Ini gimana ini? Kira-kira jadi PR aja ya Bu? Ya. Jadi PR saja. Nggih, jadi seperti itu contohnya. Nanti jangan khawatir ada PR dari Bapak pengawas tercinta nanti. Oke, ini contohnya. Jadi anak-anak memang harus bernalar. Ini contoh-contohnya. Nanti panjenengan bisa melihat banyak sekali di Puspenjar. Itu panjenengan ambil santai-santai lah. Bapak Ibu guru yang harus kita biasakan lagi selain tadi membiasakan bentuk soal Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pilihan ganda. Nanti di AKM yang paling banyak ketika saya pelajari di Puspenjar itu adalah pilihan ganda kompleks. Jawabannya lebih dari 1. Jadi kita harus membiasakan, mengenalkan ke anak-anak dan menjodohkan. Itu yang paling banyak. Kemarin saya lihat adalah pilihan ganda kompleks. Jadi anak-anak harus berpikir keras ini karena jawabannya lebih dari 1 dan tidak ada tulisannya ya Bapak Ibu. Jawabannya lebih dari 1. Jadi pertanyaan langsung begini contohnya. Dari di bawah ini gambar yang termasuk gambar di bawah ini yang sesuai dengan luas di atas begitu. Nah, itu banyak gambarnya. Dan anak-anak harus berpikir semua dan tidak ada dikasih tahu apakah 1 jawabannya atau 2 atau 3 begitu. Jadi sedikit-sedikitlah kita berikan soal AKM itu ke anak-anak mungkin di hari Sabtu 2 soal gitu untuk melatih nalarnya. Dari kelas 1 ada semua soalnya. Nanti saya beri linknya Bapak Ibu. Tinggal kopas dimasukkan ke form. Habis itu kita bahas, nggak usah banyak-banyak. Karena ya memang biar anak-anak mengenal begitu. Nah, nanti Bapak Ibu guru, kenapa kok kita harus masuk ke mengenal Puspenjar? Jadi Puspenjar itu pusat dari pengembangan dan bahan ajar. Kita harus kenal karena
di tahun 2021 kita akan menghadapi AKM nasional dan AKM kelas. Ya. AKM kelas itu siapa? Sebagai kalau AKM nasional kan istilahnya panitianya itu nasional, yang nyiapkan soal nasional, ada timnya. Tetapi kalau AKM kelas, siapa panitianya? Panjenengan. Panjenengan yang menjadi panitia. Tujuannya apa? Ketika nanti anak-anak AKM di kelas 5, karena sudah terlatih dari kelas 1 sampai kelas 4, anak-anak itu siap. Nah, kita bahas bareng-bareng enggak apa-apa Bapak Ibu kalau misalkan lagi piket itu satu soal, misalkan Bu Riris dengan Pak Nurul gitu. Besok ngasih soal ini ya satu, kita kerjakan bersama dulu. Kasih dua. Saya yakin dua setiap Sabtu nanti sudah kisi-kisinya sudah lulus anak-anak. Ketika kelas 5 sudah the best, sudah TOP. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Tetapi di sini belum selesai. Nyuwun sewu. Bentar, saya tak matikan ini dulu. Bentar. Oke. Ini curah pendapat. Bagaimana Bapak Ibu guru dari yang saya paparkan tadi, ada yang ditanyakan atau semakin semangat ini jadi profil pelajar Pancasila? Semangat. Harus semangat ya Bapak Ibu guru. Saya pun tadi pagi itu ini materinya materi kepribadian, padahal kan saya yakin saya sendiri itu belum menjadi pribadi yang baik juga, tapi bismillah lah kita belajar. Nah Bapak Ibu, karena panjenengan sudah mengenal 6 profil pelajar Pancasila dan panjenengan semua harus mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Ini tadi ada ajang untuk kita belajar bersama dengan satu, membuat RPP yang berintegrasi P3. Waktunya 2 hari Ibu, besok dan lusa. 1 RPP, tadi pesannya Bapak Pengawas, 1 guru, 1 RPP, semua mapel. Jadi semua mapel. Sama 1 saya juga lembaran, Mbak. Nanti saya beri contoh, Bu. Nanti saya beri contoh, Bu ya. Ini permulaan saja. Tadi beliaunya juga ingin bergabung tapi berhalangan. Yang kedua yaitu membuat video pembelajaran. Jadi dari panjenengan membuat RPP itu, membuat medianya, setelah itu panjenengan mengajar, terus direkam. Bisa monggo, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, atau mungkin bisa menggunakan Microsoft Teams. Jadi panjenengan rekam sendiri, bisa mungkin bekerja sama dengan teman satu rombelnya, atau ini saatnya kita berkolaborasi Bapak Ibu guru, monggo panjenengan misalkan betah yang muda-muda, insya Allah siap nggih Bu Ajeng, Bu Riris, kita berkolaborasi, saatnya sharing and growing together. Ini Pak Ardi ahlinya apalagi. Iya, insya Allah Bu Mita dibantu nggih. Nggih, insya Allah. Jadi tadi waktunya membuat RPP 2 hari, jadi besok dan besoknya lagi. Setelah itu pembuatan videonya 1 aja Bu, jadi dari RPP itu dibuat video. Videonya juga sesuai RPP tadi. Gitu. Jenengan monggo mau buat apa saja. Mau pakai tema saja tadi dari Pak Khoir, bebas asalkan 1 pembelajaran. Jadi nanti kan kalau jenengan pakai Google Meet atau Zoom itu kan bisa di-download Bapak Ibu guru, bisa ada videonya. Nanti monggo mau diedit silakan, nggak diedit langsung diupload di YouTube guru masing-masing. Linknya dikumpulkan ke saya share linknya YouTube ke Pak Khoir. Ngaten. Sama RPP-nya semua dikirim ke saya. Misalkan jenengan pakai RPP itu yang sudah ada, enggak apa-apa Bapak Ibu, jenengan petani yang ada P3-ne jenengan kasih tanda. Saya kasih contoh nggih RPP-nya nggih. Ini RPP yang diberikan oleh Bu Budi kemarin, contohnya seperti ini. Nanti juga akan saya share di grup Bapak Ibu guru. Belajar, saya pun juga belum buat ini.
Oke. Sekarang RPP. Jadi ini RPP-nya RPP daring. Jadi misalkan panjenengan sudah punya RPP, tetapi RPP-nya belum daring, didaringkan gitu aja Bapak Ibu Guru. Ambil satu RPP yang menurut jenengan sudah bagus, terus didaringkan RPP-nya. Jadi nanti ini RPP sekolah, SD apa, kelas berapa. Ini contoh dari Ibu Budi, kebetulan kelas 5. Tema, subtemanya apa, pembelajaran keberapa. Nah, waktunya Bapak Ibu Guru, karena sekarang kita itu pandemi, sesuai dengan Permendikbud, waktu belajar kita 25 menit, nggih, pun 35. Jadi 25 menit. Terus hari dan tanggal. Nah, jenengan sesuaikan dengan ketika ngajar. Karena 2 hari ini buat RPP Selasa Rabu, berarti monggo panjenengan mau ngajar Rabunya atau mau ngajar Kamisnya. Ngaten, silakan. Virtualnya monggo terserah. Nggak harus Zoom Bapak Ibu Guru. Kalau panjenengan biasanya pakai Meet, pakai Google Meet. Yang biasa pakai Teams, monggo pakai Teams. Ngaten. Secara mandirinya 60 menit. Ambil dari mana ini Bapak Ibu Guru? Totalnya 4 kali 25 menit, 100 menit. Zoom-nya karena ini tidak berbayar 40 menit, mandirinya 60 menit. Misalkan saya pakai Teams di kelas 6. Di Teams itu kan nggak ada waktunya terbatas ya, bebas kita mau 5 jam juga boleh. Misalkan saya mau virtual Zoom-nya 60 menit boleh, terserah panjenengan semua nggih. Ini tidak menjadi acuan pokok. Jadi kondisional, ngaten. Terus kompetensi dasar sesuai. Jadi isinya KD, materi pokoknya apa. Nanti saya share di grup. Tujuan pembelajarannya, nggih. Mohon maaf, saya yakin panjenengan semua sudah luar biasa, tapi saya ingin mengingatkan mawon sambil saya juga mengingatkan kepada saya sendiri untuk tujuannya ABCD nggih Bapak Ibu. Saya yakin yang Bapak Ibu yang dari SPG ini tambah sudah ilmunya luar biasa ini kalau tujuan pembelajaran nggih. Audience, behavior, kondisi dan degree. Jadi harus ada ABCD-nya. Apalagi ilmunya yang paling muda ini, yang paling fresh dari Pak Ardi dan Bu Fitri. Ini adalah generasi PPG terbaru, pasti lebih luar biasa ini. Monggo Pak Ardi atau Bu Fitri kalau mau berbagi silahkan ya. Ini forum bebas, forum berbagi ya. Yang kedua, kalau sudah tujuan, langkah-langkah kegiatannya. Lah, langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu, karena ini daring, berarti ya jangan menyiapkan mengabsen anak-anak, ya berarti membuka mungkin pertama menyapa anak-anak melalui WA group. Kalau saya biasanya kalau pagi-pagi itu menyapa anak-anak melalui WA group dan menyampaikan pembelajaran hari ini, serta memberikan link Microsoft Teams. Setelah itu jenengan membuka pertemuan melalui Zoom. Terus Zoom-nya ngapain mawon jenengan tulis. Lah, panjenengan pitati niku napa nggih basa? Pitati niku panjenengan pitati. Ngertos nggih, jenengan pilah-pilah. Lah, panjenengan misalkan menuliskan guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai pelajaran. Oh, berarti ini kita sudah mengajarkan yang pertama, iman dan takwa. Terus jenengan langkahnya apa ada lagi? Anak-anak membuat satu pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Oh, ini bernalar kritis. Berdiskusi, oh ada gotong royong, ada kolaborasi. Ini panjenengan tulis. Apakah harus 6? Tadi pesannya Pak Khoir, 6 lebih bagus. Tidak 6 juga tidak apa-apa, asalkan dari profil Pancasila itu dalam pembelajaran panjenengan itu muncul Pancasila dari 6 pilar itu. Monggo, boleh 6-6-nya, boleh tambah jos ngendikane Bapak. Kalau 4 boleh, asalkan disesuaikan dengan materi yang panjenengan ajar. Jangan dipaksakan nih Bapak Ibu Guru. Nah, mengerjakan tugas, oh berarti ini mandiri sebetulnya ini. Siswa mengerjakan tugas IPA dikirim guru melalui link, ini sebetulnya mandiri, bisa ditambahkan. Terus medianya apa yang panjenengan gunakan? Misalkan ada video pembelajaran dari YouTube, jenengan saya tulis linknya. Pakai Zoom meeting, pakai WhatsApp, tugasnya pakai form Office atau Google Form, monggo. Sumbernya dari mana? Misalkan
sumber bacaan, teks bacaan, buku tema, halaman sekian, boleh. Penilaiannya ada sikap, nah ini muncul Bapak Ibu Guru. Yang di langkah pembelajaran tadi akan dirangkum di penilaian sikap. Yang pertama, pengamatan karakter. Karena di contoh RPP ini ada 5 yang diajarkan, imtak, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, mandiri. Ada 5, ya berarti pengamatan karakternya ada 5. Kalau di RPP jenengan 4, ya cukup 4 saja. Jadi pengamatan karakter ini panjenengan sesuaikan dengan langkah pembelajaran RPP panjenengan. Bukan RPP contoh niki nggih. Terus penilaian sikap diri sendiri, penilaian pengetahuan. Nah, kalau panjenengan itu menggunakan link Office, kalau ada soalnya, ada linknya, ditulis linknya. Misalkan menjawab tugas 5 soal IPA pakai link. Nah, linknya itu panjenengan copy di RPP-nya. Jadi yang membedakan, yang paling terlihat RPP daring dan tidak itu, kalau RPP daring pasti banyak linknya. Karena apa? Kita bermain secara digital. Ngaten nggih. Penilaian keterampilan, ini produk karena tadi kan menghasilkan video. Jadi penilaiannya dari 3 aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan panjenengan sesuaikan dengan RPP-nya. Paling mudah, nggih, panjenengan ambil saja RPP yang panjenengan punya, terus jenengan jadikan RPP daring ditambahi P3. Sudah selesai, insya Allah. Nah, kalau sudah ini RPP-nya sudah jadi, panjenengan Tapak Asmo waktu piket minta tanda tangan Bapak, atau filenya aja dikirimkan ke saya. Oh, tapi nggak ada tanda tangannya, nggih. Filenya kirimkan ke saya, enggak apa-apa, nanti saya kirimkan ke Pak Khair, ngaten. Nah, setelah RPP-nya ini jadi, Bapak Ibu, panjenengan praktek mengajar dengan anak-anak menggunakan RPP yang dibuat ini. Begitu. Terus Pundi, ada pertanyaan? Jadi sampai hari Jumat nih Bapak Ibu. Karena terakhir tadi tanggal 30 Januari, Sabtu nggih. Ini tadi RTL saya sudah saya ajukan tanggal 30 Januari. Mohon maaf saya share. Ini yang monggo ada pertanyaan Bapak Ibu guru atau semangat langsung mengerjakan. Nah. Nggih. Nah, ini jadwal yang sudah di ACC oleh Pak Khair tadi pagi, saya kena revisi lagi, tapi alhamdulillah pukul jam 10 sudah tidak ada revisi. RTL sudah saya membuat ini diseminasi terlaksana. Nah, kita sudah di sini Bapak Ibu guru. Membuat RPP. Ini di sini menyusun videonya, RPP-nya tanggal 27. Tapi misalkan panjenengan memang masih belum bisa ya sampai tanggal 29 pokoknya selesai sama videonya ngaten, tanggal 30 kita upload bersama-sama di YouTube. Nanti bisa saling membantu Bapak Ibu guru, monggo panjenengan mau minta tolong merekam atau apa, rumah saya kan dekat. Kalau saya bisa ke sini insya Allah saged, kecuali besok mungkin saya tugas di SBO soalnya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu guru tadi hampir lupa. Ini tadi yang sudah di ACC oleh Pak Khair disesuaikan dengan kurikulum, draft kurikulum yang sudah dibuat SDN Pagesangan. Kita harus mewujudkan keteladanan gotong royong, hidup rukun dan gemar membaca. Jadi ini nanti kita tetap melaksanakan wajib baca 15 menit kepada anak-anak. Monggo panjenengan mau mengevaluasinya anak-anak video atau anak-anak foto membaca, monggo silahkan, itu tergantung kreasi pun Bapak Ibu dengan kelasnya masing-masing. Nah, mohon maaf Pak Ardi. Pak Ardi mungkin yang nomor 1 ini kita mulai di bulan Februari, bisa Pak Ardi upacara setiap hari Senin secara virtual? Bisa, Bu Mita. Nggih.
Nanti minta tolong ya Pak Ardi, insya Allah siap membantu. Bersama Pak Alvan, Bu Fitri, kerja kita sudah datang ya. Kalau berdoa sebelum dan sesudah saya yakin panjenengan semua sudah melaksanakan. Nah, Bapak Ibu guru jangan lupa menyanyikan lagu wajib nasional. Ini tadi panjenengan kalau sudah berdoa nyanyi monggo, nyanyi Pancasila, nyanyi Garuda napa dos pundi, termasuk ketika sebelum pembelajaran membaca Pancasila secara bersama-sama. Takutnya anak-anak sudah tidak sekolah lupa Pancasilanya. Kegiatan budaya 15 menit ini tetap dilaksanakan. Kegiatan lingkungan hidup, kesadaran keluarga sadar iklim. Ini tadi saya sudah berbicara dengan Ibu Adiwiata, Bu Risul tentang kegiatan lingkungan hidup yang bisa dilaksanakan. Jadi nanti dari timnya Bu Risul, misalkan hari ini lagi program apa, nanti kita ngikuti program Adiwiata sekolah. Jadi tetap kita biasakan untuk berakhlak mulia, mencintai alam sekitar kita. Ini Pak Ardi mohon izin untuk pramuka komputer tari dan perkusi Pak Ardi. Ini tadi informasinya yang komputer tari dan perkusi perlu koordinasi lagi karena belum jalan selama daring. Informasinya seperti itu Pak Ardi. Nah, nanti ini tadi Pak Hoir menginginkan supervisi tanggal 28 dan 29. Jadi usahakan video itu ketika tanggal 28 dan 29-nya sudah selesai. Insya Allah Bapak Ibu guru punya buku supervisi napa dereng nggih Bapak Ibu? Nyun sewu. Saya masih penghuni baru di sini. Kalau buku supervisi sudah ada Bapak Ibu? Kalau belum ada, nanti mungkin bisa dibuatkan biar seragam satu sekolah, ngaten. Gimana kira-kira? Membuat lagi atau? Ya, dibuatkan saja, biar seragam, Bu Mita. Oh, ngaten. Siap. Mangke saya buatkan kalau begitu. Ini RTL tanggung jawab saya, upload YouTube saya. Oke. Terima kasih itu aja Bapak Ibu guru. Monggo kalau masih ada yang ditanyakan atau mungkin langsung mengerjakan atau perasaannya campur-campur ini Bapak Ibu. Ngapunten saestu lho nggih. Ini saya pun juga masih jauh Bapak Ibu guru dari profil pelajar Pancasila, tapi bismillah lah kita bergandengan tangan berkolaborasi agar profil pelajar Pancasila bisa kita ciptakan di lingkungan SDN Pagesangan. Mungkin dari Bapak ada tambahan Bapak? Oh sudah Bapak. Sudah. Bapak Ibu guru, Pak Ardi mungkin? Cukup kita. Oh cukup. Okay. Gitu aja Bapak Ibu guru, saya akhiri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas khilaf, perkataan, sikap atau perbuatan yang tidak sengaja saya lakukan ataupun saya sengaja Bapak Ibu guru, dan utamanya saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah bisa hadir di pertemuan Microsoft Teams pada siang hari ini. Panjenengan sudah mau belajar bersama kita bersama. Nggih, gitu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Matur nuwun. Pak Ardi nggak pakai foto tak Pak Ardi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nggih Bapak Ibu. Ya. Nanti tak kirimnya ke Bapak biar senang. Ya, foto dulu. Aku tak foto. Ayo Pak Adi. Bu Hayu. Iya. Lama tidak bertemu. Mana Pak? Iya, sehat Bu Mita. Alhamdulillah sehat. Bu Irma mana ya? Iya, Bu Irma belum kelihatan dari tadi Bu Mita. Nggak bisa kameranya, Bu. Oh, kameranya nggak bisa. Dihitung Pak Ardi, 1, 2, 3. Biar kelihatan semua kita. Sebentar Pak Ardi nunggu Bapak. Oh, nunggu Bapak. Ini Pak Hadi, Gelap ya? Apa? Hadi. Pak Hadi mendelik. Dapur. Mendelik, wis ngantuk.
Pak Adi. Apun Dalam. Pak Adi, siang-siang Pak dapat Adi, dongeng dari keren. saya. Siap, Siang- lanjut. Siang-siang saya dongengi ya Pak Adi. Ngapunten. Boten, tambah ilmu Bu Mita, tambah ilmu. Bu Mita. Pak Adi, dia nih. Apa foto nih kok gak muncul lagi? Ini lampu mati ya? Wajah belum ada. Oh, sudah ada. Lampu Ayo, satu. Iya. di sini mendorong lampu mati. Bu Mita, gambar saya gelap ya Bu Mita. Semuanya gelap. Yang Iya, terang Pak Bumita. mendung. Bumita. Ya, 1, 2, 3. Sudah. Besok. Ampun kita. Sampun Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Oke. Oh, hujan.